Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kita akan memasuki ibadah yang diadakan secara online oleh GPI. Namun demikian tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk hadir di dalam ibadah ini. Sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan penghormatan tertinggi bagi Bapa Surga. Katakan hormat bagi Bapa Surga. Kita berdoa. Pertolong kita di dalam ibadah ini. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tanpa terasa kita berada di Advent minggu terakhir. Namun demikian kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian, katakan, hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang-bintang di langit cemerlang. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat namun di lorong
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami, di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, kita akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Naikkan pujian, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Let's say Feliz Navidad. I just want to say Merry Christmas.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero anno e felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hallelujah. Let's say Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 107 ayat 10 sampai dengan 16. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita iringi dengan pujian, kasih pasti lemah lembut. Sebab seperti yang kau nyatakan kepada kami, kau mengajar kami untuk mengasihi dengan lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati waktu ini, berikanlah pengertian, pencerahan kepada kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu, boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah menyambut Sang Raja Damai. Dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah orang Majus adalah salah satu kisah paling indah tentang respon manusia terhadap kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Mereka berasal dari tempat yang jauh, rela menempuh perjalanan panjang dan menunjukkan sikap hati yang benar terhadap kehadiran Sang Raja Damai. Ketika kita belajar dari perjalanan orang Majus ini, kita akan melihat 3 hal yang seharusnya menjadi respon kita ketika kita menyambut akan kehadiran Sang Raja Damai yang akan kita rayakan. Respon pertama yang harus dimiliki oleh kita adalah pencarian. Orang Majus mengikuti bintang untuk menemukan Raja Damai. Di dalam Matius pasal 2 ayat 2 dikatakan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus melihat tanda dari Tuhan, yaitu bintang di langit, dan memutuskan untuk mengikuti tanda itu hingga mereka menemukan Tuhan Yesus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus menempuh jarak yang jauh, melewati padang gurun, cuaca ekstrim, dan bahaya di perjalanan. Namun mereka tidak menyerah. Pencarian mereka adalah bentuk iman. Mereka tidak tahu di mana bayi Tuhan Yesus berada. Tetapi mereka percaya bahwa dia harus dan layak ditemukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan seorang anak kecil yang kehilangan ibunya di keramaian pasar. Apapun yang terjadi, anak itu akan terus mencari, melewati berbagai rintangan, sampai dia bertemu dengan ibunya kembali. Orang Majus menunjukkan hati seperti itu. Mereka tidak berhenti mencari raja yang baru lahir ini. Mereka tidak berhenti mencari raja damai yang baru lahir. Meskipun banyak halangan menghadang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita juga mencari Tuhan yang sungguh-sungguh? Tanda-tanda kehadirannya selalu ada di sekitar kita. Dalam firman Tuhan, doa alam semesta, dan pengalaman hidup kita. Namun seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan dunia ini hingga lupa mencari Sang Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kita dan memanggil kita untuk meluangkan waktu mencari Dia melalui doa dan firman. Jangan biarkan kesibukan menghalangi kita mendekat kepadanya. Apakah saya sungguh-sungguh mencari? Ini pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan pada diri sendiri. Atau kita hanya mencari Dia saat kita butuh Dia atau butuh sesuatu saja. Respon yang kedua yang harus kita miliki di dalam kita menyambut kehadiran Sang Raja Damai adalah penyembahan. Yaitu merendahkan hati di hadapan Raja. Di dalam Matius pasal 2 ayat 11 dikatakan, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Ketika orang Majus menemukan bayi Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, respon pertama mereka bukan bertanya atau meminta sesuatu, tetapi mereka sujud menyembah kepada Sang bayi Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang berhikmat, ilmuwan, bahkan bangsawan kaya dari timur. Tetapi mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, Sang bayi, Sang Raja Damai yang terbaring sederhana. Penyembahan mereka menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa bayi Tuhan Yesus adalah Raja atas hidup mereka. Ada seorang pria kaya yang menemukan mutiara paling berharga di dunia ini. Dia akan rela menjual segala miliknya untuk memilikinya, bukan? Penyembahan adalah seperti itu Bapak Ibu. Meninggalkan ego kita, kekayaan kita, dan kehormatan kita untuk memberikan seluruh hati kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar menyembah Tuhan dengan tulus dalam hidup kita? Penyembahan bukan sekedar bernyanyi di gereja, tetapi melibatkan seluruh hidup kita. Baik keputusan kita, tindakan, dan hubungan kita sehari-hari. Sujudlah di hadapan Tuhan dengan hati yang berserah penuh. Akuilah Dia sebagai Raja. Bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam pekerjaan, keluarga, dan seluruh aspek hidup kita. Apakah penyembahan saya hanya menjadi rutinitas atau sungguh-sungguh lahir dari hati yang mengasihi Tuhan? Itulah pertanyaan refleksi untuk kita. Yang ketiga, respon yang dimiliki oleh orang Majus ini yaitu persembahan. Orang Majus memberikan persembahan yang terbaik kepada Sang bayi Tuhan Yesus, Raja Damai.
Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius pasal 2 ayat 11. Bapak Ibu, orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Tuhan Yesus. Setiap pemberian ini tentu memiliki makna yang dalam. Emas melambangkan keagungan bayi Tuhan Yesus sebagai Raja. Kemenyan melambangkan keilahian Tuhan Yesus. Mur melambangkan penderitaannya sebagai juru selamat yang akan mati bagi dosa manusia. Orang Majus tidak memberi sisa-sisa, tetapi orang Majus memberikan persembahan yang terbaik yang mereka miliki, karena mereka tahu bahwa sang bayi Tuhan Yesus layak menerima yang terbaik. Bapak Ibu, bayangkan seorang anak kecil yang sangat mencintai ibunya. Saat ulang tahun ibunya, ia rela memberikan seluruh tabungannya untuk membeli hadiah. Meskipun itu berarti ia tidak punya uang saku lagi selama beberapa bulan. Seperti anak itu, kita juga dipanggil untuk memberi dengan hati yang tulus. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan Yesus. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu? Ini pertanyaan bagi kita. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga waktu, talenta, dan hidup kita. Jangan menunggu sampai kita merasa berlebih, baru kita memberi. Bahkan dalam kekurangan, Tuhan menghargai pemberian yang datang dari hati yang tulus. Berikan waktu untuk melayani, talenta untuk pekerjaan Tuhan, dan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Berikanlah seluruhnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik talenta atau hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Apakah yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan hari ini sebagai tanda cinta dan hormat saya kepadanya? Pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah orang Majus mengajarkan kita 3 respon yang benar kepada Tuhan. Pada saat kita mendengar, pada saat kita menyambut akan Natal. Pertama, cari Dia dengan sungguh-sungguh. Kedua, sembah Dia dengan sepenuh hati. Ketiga, persembahkan yang terbaik baginya. Dan kita melihat perjalanan iman orang Majus diakhiri dengan perubahan hidup. Mereka pulang lewat jalan lain. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus di hari Natal ini, hidup kita juga harusnya berubah. Maka saya mengajak Bapak Ibu, marilah kita setelah mendengar firman Tuhan ini, merubah hati kita. Kita siap untuk mencari, menyembah, dan memberi kepada Tuhan Yesus Sang Raja Damai yang telah hadir dan memberikan segalanya bagi kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami. Hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh mencari, menyembah dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dengan segala kesibukan rutinitas kami sering lalai meresponi, mencari, menyembah dan memberi kepada Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini tolonglah kami, agar kami berubah, menyerahkan seluruh hidup kami, diri kami, pekerjaan kami, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita iringi dengan pujian, tidak dengan tangan hampa, ku datang ke hadirat-Mu.
Tidak dengan tangannya hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadaku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagi-Mu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah melawat hati kami semuanya, supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari, supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami, di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada, supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya, dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kami semuanya. Sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan. Bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Oleh kami berdoa Tuhan tolong kami. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini. Dengan benar, dengan baik. Dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh pergumulan umat-Mu. Di gereja ini Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu. Supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu, mereka boleh memuliakan Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real. Di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini. Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang. Di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah pulihkan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelical ini Tuhan Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan
juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, supaya semua pelayanan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan, agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan, supaya negeri ini terus maju berkembang, oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi, menjaga bangsa kami, sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi, umat-Mu di gereja ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan, tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami, ini doa kami, ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini, kiranya tidak jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan bersama-sama nats pedoman hidup baru yang diambil dari Filipi 3 ayat 20. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh surga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still.